Shalom, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tak berkesudahan. Kami mengucap syukur karenanya. Haleluya Lord. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Tamatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Come on. Terima kasih Tuhan, karena sungai-Mu ada di sini. Haleluya. Katakan, dari gunung sungai mengalir, menyegarkan yang dilaluinya. Lewati lembah dan belantara, mengalir deras penuhi tempat ini. Dari gunung sungai mengalir, menyegarkan yang dilaluinya. Lewati lembah dan belantara, mengalir deras penuhi tempat ini. Sungai-Mu Tuhan membuatku menari, sungai-Mu Tuhan senangkan hatiku. Hidupku penuh dengan gelak tawa, ku bersuka sebab sungainya di sini. Katakan, dari gunung sungai mengalir, menyegarkan yang dilaluinya. Lewati lembah dan belantara, mengalir deras penuhi tempat ini. Dari gunung sungai mengalir, menyegarkan yang dilaluinya. Lewati lembah dan belantara, mengalir deras penuhi tempat ini. Sungai-Mu Tuhan membuatku menari, sungai-Mu Tuhan senangkan hatiku. Hidupku penuh dengan gelak tawa, ku bersuka sebab sungainya di sini. Sungai-Mu Tuhan
membuatku menari. Sungaimu Tuhan senangkan hatiku, hidupku penuh dengan gelak tawa. Ku bersuka sebab sungainya di sini, ku bersuka sebab sungainya di sini, ku bersuka sebab sungainya di sini. Haleluya. Yes Lord. Mengucap syukur Tuhan. Sungguh hanya Kau Yesus yang mempesona bagi kami Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Hanya Kau Yesus dambaan hatiku, hanya Kau Yesus kekasih jiwaku. Seumur hidupku takkan ku berpaling. Kau hidupku, cintaku hanya untukmu. Hanya Kau Yesus dambaan hatiku, hanya Kau Yesus kekasih jiwaku. Seumur hidupku takkan ku berpaling. Kau hidupku, cintaku hanya untukmu. Oh, ku mau cinta, ku mau setia, hanya Engkau Yesus, pujian hatiku, kerinduanku, selalu dekatmu, menyembah dan memujimu seumur hidup. Hanya Kau Yesus dambaan hatiku, hanya Kau Yesus kekasih jiwaku. Seumur hidupku takkan ku berpaling. Kau hidupku, cintaku hanya untukmu. Oh, ku mau cinta, ku mau setia, hanya Engkau Yesus, pujian hatiku, kerinduanku, selalu dekatmu, menyembah dan memujimu. Oh, ku mau cinta, ku mau cinta, ku mau setia, hanya Engkau Yesus, pujian hatiku, kerinduanku, selalu dekatmu, menyembah dan memujimu, menyembah dan memujimu, menyembah dan memujimu, menyembah dan memujimu, menyembah dan memujimu seumur hidupku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara-saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh pujian penyembahan yang baru saja kita naikkan. Dan hari ini kita akan belajar kembali bersama-sama kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu bersama kita butuh firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam perjalanan kekristenan kita, dalam perjalanan mengikut Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami masih bisa memuji menyembah Tuhan, dan kami juga mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa pada malam hari ini, biar Engkau sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati kebenaran firman-Mu sehingga dapat mengubahkan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menegur kami, memperbaharui hidup kami sehingga kami semakin hari menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Bertahan Sampai Akhir. Bertahan sampai akhir. Sebagai orang percaya, tentu kita sering diperhadapkan dengan masalah-masalah, kita sering diperhadapkan dengan ujian, tantangan yang ada di hadapan kita. Bahkan tidak bisa dipungkiri, setiap hari kita terus mengalami pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan. Dan kita sebagai orang Kristen harus benar-benar menjaga hidup kita supaya tetap ada dalam jalur kebenaran firman Tuhan.
Kita memang banyak mengalami masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan saudara, atau masalah dengan orang lain. Dan tentunya tidak bisa dipungkiri kita sering jatuh bangun dalam hal-hal demikian. Kadang kita mengalami kemenangan, tetapi juga berapa sering kita berhenti di tengah jalan, berapa sering kita menyerah di tengah jalan. Kita harus sadar bahwa strategi iblis adalah untuk menghancurkan saudara dan saya. Strategi iblis adalah untuk menghancurkan rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan hidup saya. Itu sebabnya semua situasi, semua kondisi akan dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Karena kenapa? Iblis tidak mau rancangan Tuhan, rancangan Allah yang besar dalam hidupmu dan hidup saya terjadi, tergenapi. Dia mau semuanya berantakan. Karena kenapa? Karena iblis tahu kalau Tuhan pakai hidup saya dan saudara, maka kita akan menjadi senjata-senjata Allah yang bisa menghancurkan rencana iblis. Karena dia tahu bahwa dalam hidup kita ada rancangan Tuhan yang besar. Ada rancangan Allah yang luar biasa yang akan tergenapi. Dan jika itu tergenapi dalam hidupmu dan hidup saya, maka iblis akan dikalahkan, saudara-saudara. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena kenapa? Hidup saudara dan saya adalah luar biasa. Diciptakan oleh Allah dengan dahsyat dan sungguh-sungguh punya rencana yang besar. Jadi siapapun kita harus menyadari bahwa saya, saudara, ditetapkan Allah dengan satu rencana dan rancangan Tuhan yang besar. Jangan sampai strategi iblis menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Banyak hal memang akan membuat kita kalah, menyerah dalam perjalanan kekristenan kita. Sama seperti seorang atlet, saudara-saudara, memang dia harus mempersiapkan kekuatan, stamina yang baik, ya, strategi yang baik supaya ketika dia melakukan pertandingan, dia bisa mengalami kemenangan. Seorang pelari juga dia harus mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin, melatih dengan sebaik mungkin daya tahan tubuh dan semua hal yang harus ada dalam hidupnya sehingga dia punya keyakinan dia bisa memiliki kemenangan. Tetapi bukankah demikian juga sebagai seorang percaya? Tentunya saya dan saudara harus memiliki latihan secara rohani untuk kita bisa bertahan, saudara-saudara. Untuk kita bisa menang. Kita akan baca ayat di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-24 ayat 13. Firman Tuhan berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ini menjadi satu peringatan bagi kita bahwa orang Kristen harus tetap bertahan sampai akhir hidupnya. Orang Kristen tidak boleh gagal dan tidak boleh menyerah. Karena kenapa? Karena rancangan Tuhan besar dalam hidup saya dan saudara. Dan tentunya kita semua ingin menjadi umat Tuhan yang bisa bertahan sampai akhir. Amin. Kita semua ingin menyelesaikan pertandingan iman kita dengan penuh kemenangan. Dan Tuhan mau, adalah kehendak Tuhan, perhatikan. Adalah kehendak Tuhan untuk saya dan saudara bisa menyelesaikan pertandingan imanmu dengan luar biasa. Iblis akan selalu berusaha membelokkan arah perjalanan kita, membelokkan arah kepada hal-hal yang memang mungkin menyenangkan hati kita, tapi ujungnya menuju kepada maut.
Nah saudara-saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama beberapa poin, beberapa langkah yang harus kita miliki sehingga kita bisa bertahan sampai akhir dan menyelesaikan pertandingan iman kita. Mari kita akan lihat. Langkah yang pertama yang harus kita ambil, saudara-saudara. Untuk bisa bertahan, untuk menolong kita bertahan dalam perjalanan iman kita, apalagi hari-hari ini dipenuhi oleh begitu banyak hal-hal yang bisa menarik kita jauh dari Tuhan, terpengaruh oleh perkataan-perkataan negatif, terpengaruh mungkin dalam perkataan setengah kebenaran. Karena orang Kristen kalau sudah lihat ya hal yang salah dia tidak mau ikut. Tetapi kalau ada kebenaran di situ meskipun sedikit, kadang-kadang dan sering kita terpengaruh dengan hal itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pahami siapa diri kita di dalam Tuhan. Pahami siapa diri kita di dalam Tuhan. Mengapa harus paham dulu siapa kita dalam Tuhan? Karena kalau kita tidak mengerti siapa kita di dalam Tuhan, betapa berharga Tuhan membuat saudara dan saya ada sampai pada hari ini, maka kita akan mudah menyerah dalam perjalanan kekristenan kita. Kita harus paham bahwa saya dan saudara sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, harganya telah lunas ditebus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ingat saudara, saya dan saudara ditebus dengan harga yang mahal. Bukan ditebus dengan emas dan perak saudara-saudara. Tetapi kita ditebus dengan kehidupan Kristus di atas kayu salib. Mati berkorban untuk saya dan saudara. Jadi saudara-saudara, betapa berharga hidup saya dan saudara. Karena Kristus mati bagi saya dan saudara yang mau benar-benar percaya. Kepada siapa yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa lihat dalam Yesaya 53, apa yang Kristus berbuat. Yesaya 53 ayat 5-6 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6 berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Perhatikan saudara, dosa kita yang besar yang akan berakhir dengan hukuman yang kekal digantikan oleh kehidupan Kristus yang menderita di atas kayu salib, bahkan dia mati bagi saudara dan saya. Betapa berharga hidup saudara dan saya yang ditebus oleh Allah. Jadi kita harus pertimbangkan baik-baik, ingat baik-baik bahwa tidak boleh menyerah oleh karena Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Ingat kembali, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru itu sudah datang, saudara-saudara. Saudara bisa baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Kita sering mengalami kegagalan, tetapi itu disebabkan karena kita lupa bahwa hidup kita ini sudah diperbaharui. Kita terus saja hidup dalam kehidupan yang lama. Ingat saudara bahwa kita sudah diciptakan menjadi manusia yang baru. Dan yang sangat luar biasa lagi saudara-saudara bisa baca nanti di rumah Roma 8 ayat 28-30. Apa yang dikatakan di sana bahwa kita ini adalah
orang-orang yang sudah dipilih, ditentukan, dipanggil, kemudian dibenarkan dan dimuliakan. Betapa dahsyat luar biasa Tuhan membuat saudara dan saya. Tuhan memperlakukan hidup kita. Tuhan mengubahkan hidup kita. Dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Saudara-saudara, jadi jangan lupa. Firman Tuhan juga berkata dalam Roma 8 ayat 17. Kita ini ahli waris. Kita ini ahli waris kerajaan Allah. Wow, betapa luar biasa saudara-saudara. Ahli waris yang dahulunya harus binasa oleh karena dosa, tetapi sekarang ketika kita ditebus oleh Allah, diubahkan, kita menjadi anak Allah, dan sekarang kita akan menerima warisan bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi ingat baik-baik bahwa kita memang harus terus bertahan sampai akhir karena Tuhan sudah merencanakan hal yang besar. Dan ingat saudara-saudara yang sering kita sampaikan, hamba-hamba Tuhan sampaikan bahwa ketika Tuhan memanggil hidup saya dan saudara, kita ditebus oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita untuk berjalan sendiri saudara-saudara. Dia tidak meninggalkan saya dan saudara, Dia tetap menolong, memberikan Roh Kudus berdiam dalam hidup kita sehingga kita dimampukan untuk menyelesaikan pertandingan iman kita sampai pada akhirnya. Luar biasa saudara-saudara. Dan langkah yang kedua, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa bertahan dan menyelesaikan pertandingan iman kita? Sangat penting, yaitu berpaut kepada Tuhan atau terpaut kepada Tuhan. Mengapa demikian saudara-saudara? Karena kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, maka betapa mudahnya kita akan terpengaruh saudara-saudara. Betapa mudahnya kita akan ditipu daya. Tetapi ketika kita terus berpegang kepada Allah, terus percaya kepada Tuhan, maka kita akan tetap bertahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata terpaut atau berpaut itu adalah terikat erat-erat atau melekat, melilit erat-erat saudara-saudara. Berpegang kuat-kuat. Sehingga dapat memungkinkan orang untuk tidak bisa melepaskan genggaman kita atau pelukan kita saudara-saudara. Karena apa? Karena sudah terikat erat-erat, sama seperti kalau saudara sudah pakai lem, ya, antara satu bahan dengan bahan yang lain. Kadang-kadang bahkan sering kalau sudah mau dicopot pasti ada kerusakan ya. Kalau lem yang kuat saudara copot pasti ada kerusakan di situ. Dalam bahasa Ibrani kata terpaut ini memakai kata dabak. Ya, dan sering dipakai di dalam Alkitab, diartikan bahwa dabak itu suatu peringatan kepada bangsa Israel, kepada orang percaya, yaitu supaya mereka tetap dekat dan terpaut hatinya kepada Tuhan. Tuhan tahu saudara-saudara, bangsa Israel mengalami mujizat demi mujizat tapi hilang lagi, lupa Tuhan. Mengalami beberapa hari mujizat Tuhan kemudian menjadi lupa lagi. Itu sebabnya dabak ini sering dipakai supaya mengikat hati umat Israel kepada Tuhan. Dan justru Tuhan yang mau merangkul bangsa Israel. Dengan memakai kata dabak saudara-saudara. Israel harus bersatu dengan Tuhan supaya mereka bisa menyelesaikan perjalanan mereka sampai kepada tanah Kanaan.
Apa untungnya kalau kita tetap terpaut kepada Tuhan, saudara-saudara? Orang yang terpaut kepada Tuhan, dia tidak mudah putus asa. Amin. Orang kalau dia terpaut erat dengan Tuhan, maka dia tidak akan mudah putus asa. Kenapa tidak mudah putus asa? Karena dia dekat dengan Bapa, karena dia merangkul erat Allah yang benar-benar dia tahu akan memastikan hidupnya sampai kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Contohnya kita bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 6, saudara bisa baca di rumah. Saya akan rangkum cerita daripada ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Berbicara tentang bagaimana Elia dan Elisa, saudara-saudara. Bagaimana Elisa terpaut kepada tuannya, yaitu Elia. Ketika sudah akhir-akhir pelayanan daripada Elia, Elisa terus dekat dengan Elia. Tetapi apa yang dikatakan? 3 kali Elia selalu berkata kepada Elisa sebagai dalam tanda kutip penolakan. Sudah, kamu tinggal saja sini, kamu nggak usah ikut saya. Kamu bebas sekarang, kamu bisa melakukan apa saja. Tetapi 3 kali juga Elisa dikatakan dalam firman Tuhan, dia berkata bahwa demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. 3 kali dia disuruh pergi, tetapi 3 kali dia berkata kepada Elisa, saya tidak akan meninggalkan engkau. Mengapa, saudara-saudara? Karena dia tahu ada sesuatu, ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan ketika dia tetap dekat dengan Elia. Nah, ini kadang-kadang membuat kita sulit. Seorang yang memiliki otoritas berkata kepada bawahannya, sudah kamu cukup sampai di sini. Dan kadang-kadang kalau kita tidak memahami kehendak Tuhan, kita akan bisa melihat, wah itu kehendak Tuhan. Belum tentu, saudara-saudara. Tapi bukankah juga Allah bisa memakai orang-orang demikian untuk menguji kita? Karena kenapa? Karena ada tanggung jawab yang besar yang akan dituntut dalam hal itu. Yang akan dilihat dari situ, saudara-saudara. Itu sebabnya Elisa tetap bertahan. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, sesungguhnya saya tidak akan meninggalkan engkau. Wah, kalau saya dan saudara berkata terus demikian dalam hidup kita, betapa luar biasa kita akan menjadi. Kita tidak akan mudah untuk terpengaruh, kita tidak akan mudah untuk putus asa, saudara-saudara. Kemudian kita bisa pelajari juga tentang dabak ini, tentang berpaut, juga memiliki arti bahwa memiliki keuntungan bahwa kita akan tetap pegang komitmen apapun yang terjadi. Katakan amin. Dengan kita berpaut kepada Tuhan, maka kita akan tetap ditolong untuk pegang komitmen hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita akan tetap pegang komitmen hidup kita bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan, bersama dengan gereja Tuhan. Karena kenapa? Ini saudara, kita harus pahami. Kalau kita terus melekat kepada Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, maka komitmen kita itu akan terjaga. Orang boleh berkata apa? Kebenaran di luar sana mungkin berkata sesuatu kepada kita. Kenyataan mungkin berkata iya, seperti demikian. Tetapi kalau kita dekat dan komitmen terpaut kepada Allah, maka kita tidak akan digoyahkan, saudara-saudara. Kita akan lihat beberapa hal, saudara-saudara. Dalam kitab Rut, pasal yang pertama ayat 14 sampai 16, saya akan bacakan ayat ini, saudara-saudara. Berkata demikian. Menangis pula mereka dengan suara keras.
Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap terpaut kepadanya. Rut tetap terpaut kepada Naomi di sini. Ayat 15 berkata, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. 16 berkata, tetapi kata Rut, perhatikan, jangan desak aku meninggalkan engkau. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Wow. Ketika Rut terpaut dengan mertuanya, dengan Naomi, saudara-saudara, artinya juga dia terpaut dengan Allah yang dipercayai oleh Naomi. Itu sebabnya ketika Orpa berpaling kembali kepada Moab, Rut, dia tetap terpaut kepada mertuanya. Rut tetap terpaut kepada Allah daripada mertuanya Naomi, saudara-saudara. Ini yang dimaksud dengan dabak atau tetap berpaut, membuat akhirnya komitmen yang benar-benar tidak tergoyahkan. Karena kenapa? Rut tidak tahu apa yang akan terjadi di Bethlehem, saudara-saudara, tanah Yehuda. Dia tahu bahwa di Moab mungkin lebih baik dan lebih punya jaminan. Karena dia tahu keadaan di sana. Tetapi komitmen dia terhadap mertua, keterpautan dia dengan Naomi membuat dia terus berjalan. Orang yang tetap berpaut kepada Tuhan, kita bisa pelajari sama seperti cerita Hizkia dalam 2 Raja-Raja 18. 2 Raja-Raja 18 ayat 6-7 berkata, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayat yang ke-7, maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ketika Hizkia berbalik dan dia terpaut hatinya kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan ada atas kehidupan Hizkia. Ketika dia terpaut hatinya kepada Tuhan, Allah membuat peperangannya berhasil dan dia penuh dengan kemenangan. Saudara, kalau kita terus berpaut kepada Tuhan, apapun situasimu, apapun kondisimu, Tuhan pasti beserta dengan kita. Amin. Yang terakhir, saudara-saudara, langkah yang ketiga yang harus kita miliki untuk kita bisa bertahan sampai akhir pertandingan iman kita. Yang ketiga adalah tetap bertahan apapun situasinya. Untuk kita bisa bertahan sampai akhir, ya hari ini kita harus tetap bertahan, saudara-saudara. Jangan kemarin kita bertahan, tapi hari ini dan ke depannya kita harus terus bertahan dan tetap bertahan sampai rancangan Allah yang besar dalam hidupmu itu terjadi. Saudara, bayangkan kalau kita berhenti di tengah jalan, rancangan Allah melalui hidup saya dan saudara digagalkan oleh tipu daya iblis, digagalkan oleh perasaan kita, digagalkan oleh ketidaknyamanan kita, digagalkan oleh sakit hati kita. Betapa hancurnya, saudara-saudara. Dan kita harus mempertanggungjawabkan. Apalagi kalau saudara memahami panggilan Tuhan yang besar dalam hidupmu hanya dirusakkan oleh hal-hal yang menyangkut keinginan dan perasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertahan sampai akhir,
yang sudah kita baca di ayat yang pertama tadi, Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Hanya jika saya dan saudara bertahan sampai kesudahannya, nanti kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bertahan itu juga diartikan sebagai tetap pada tempatnya. Bertahan sampai akhir itu tetap pada tempatnya di mana dia berdiri. Dia tidak akan beranjak, dia tidak akan mundur. Dia akan mempertahankan diri. Apapun serangan, apapun godaan, apapun situasinya, dia tetap bertahan. Dia tetap ada pada tempatnya. Dia tidak mau menyerah. Itu arti daripada kata bertahan. Dan menarik di sini saudara-saudara, kalau kita pelajari kalimat bertahan sampai akhir ternyata juga dipakai dalam satu kalimat ini, bertahan sampai akhir, dipakai oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang ke-1, Kolose 1 ayat 21 sampai 23, namun kita hanya akan baca pada ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ada 3 hal di sini dalam arti kata bertahan sampai akhir, saudara-saudara. Jadi terkandung di dalam bertahan sampai akhir itu adalah bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman. Seringkali terjadi perdebatan di sini. Orang-orang yang memahami ketika kamu percaya kamu diselamatkan. Tetapi bukan hanya iman pada waktu kamu percaya, tetapi iman itu terus harus dijalani dalam langkah-langkah hidup saudara dan saya. Bertekun di dalam iman, menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan mematuhi kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 berkata di sana, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasan hatinya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya itu, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Kalau kita tidak bertekun saudara-saudara, suatu saat nanti kita akan terlepas dari pokok anggur. Kita akan dipotong dan pada akhirnya dibakar, dibuang ke dalam api saudara-saudara. Jadi pertahankan apa yang kau lakukan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Jangan digoyahkan oleh semua situasi. Pasti sulit, ya dan amin. Sulit, sakit, dan membuat kita seolah-olah mau berhenti, sudah cukup, gak sanggup lagi. Tetapi kalau kita memahami dari poin-poin awal yang sudah kita pelajari, maka saya percaya kita semua akan terus berusaha. Masih ada waktu untuk kita menyelesaikan pertandingan iman kita. Kemudian kata bertahan sampai akhir itu yang kedua, berarti dia teguh, kokoh, ya. Sama seperti teguh kokoh ini digambarkan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Berkata di sana, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Kalau rumah rohani saudara dan saya didirikan di atas kebenaran firman Tuhan,
maka kita akan teguh, kita akan kokoh, kita akan kuat, tidak akan tergoncangkan oleh semua rupa-rupa angin pengajaran, tidak akan digoncangkan oleh perkataan-perkataan yang akan menjatuhkan saudara dan saya. Dan yang ketiga, kata bertahan sampai akhir, ya, tidak tergoncangkan dan tidak tergeser oleh apapun. Tidak tergoncangkan dan tidak tergeser oleh apapun, saudara-saudara. Banyak dari kita semua atau orang-orang percaya mengalami kegoncangan dalam hidup, ya, mengalami masalah-masalah yang berat. Mungkin dalam kesulitan saudara-saudara mengeluh kepada Tuhan. Mungkin saudara dalam kekurangan saudara mengeluh kepada Tuhan. Atau mungkin saudara sedang menyalahkan orang lain atau pihak lain. Tetapi saudara-saudara, kalau kita kembali memahami siapa kita di dalam Tuhan. Kalau kita memahami bahwa kita ini orang-orang yang berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Selagi kita percaya kepada Tuhan, maka seharusnya kita kembali kepada jalur yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena kehendak Tuhan untuk saya dan saudara tetap teguh dan tidak tergoncangkan, tidak digeser oleh hal apapun, saudara-saudara. Saya tutup dengan satu cerita nyata, saudara-saudara. Sebelum saya siapkan khotbah ini, saya menemukan salah satu artikel yang berbicara tentang seorang pelari yang bernama Yuki Kawauchi kalau tidak salah. Ya, Yuki Kawauchi, orang yang luar biasa ya. Apa yang terjadi pada lomba lari maraton yang bergengsi di Boston tahun 2018, terjadi kekejutan yang luar biasa dari para pengamat lari dan juga para peserta lari. Kenapa demikian? Karena dalam pertandingan itu ada pelari-pelari top, ya, pelari-pelari bahkan ada pelari yang mendapatkan medali perunggu dalam Olimpiade, saudara-saudara. Dan memang juga ada seorang pelari yang terus berturut-turut menang dalam pertandingan maraton di Boston. Karena itu rutin dilakukan, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Tiba-tiba dalam pertandingan itu, dengan cuaca yang ekstrim, ada angin, ada hujan, seorang yang bernama Yuki Kawauchi memenangkan pertandingan itu. Dan yang menarik juga di sini, siapa sebenarnya orang ini? Dia pelari tapi bukan atlet. Oh, kenapa pelari bukan atlet? Karena dia memang tidak ada pelatihnya dan dia cuman hobi untuk lari. Ya. Dia bekerja full dalam satu pekerjaan dan kalau sudah selesai dia suka lari. Apa yang menarik juga di sini, saya mencoba mempelajari kenapa ya dia bisa memenangkan pertandingan bergengsi di Boston pada waktu itu. Karena ternyata sebelum pertandingan dia melatih diri dengan apa? Dengan mengikuti 12 pertandingan sebelum pertandingan di Boston itu. 12 pertandingan dia ikuti terus. Kenapa dia mengikuti? Karena dia mau melatih diri. Dia mau belajar dari orang-orang para pelari elit pada saat itu. Bagaimana cara mereka berlari, saudara-saudara. Memang pada waktu kecil dia memang suka lari. Dan kebanyakan kalau pelari-pelari yang sudah level di atas, mereka hanya akan melakukan 2 kali. Seolah-olah itu percobaan atau melatih stamina mereka. Tapi hanya 2 kali. Saudara bayangkan, Yuki ini melakukan selama 12 kali, melatih dirinya. Sehingga menyebabkan dia bisa menang. Yang kedua, faktor yang kedua daripada Yuki
sebelum dia melakukan perlombaan, dia itu pernah mengalami kegagalan. Dia sebenarnya pernah dites untuk mengikuti di Jepang ya, dia orang Jepang, dia mengikuti Olimpiade, tetapi dia mengalami kegagalan jauh dari target. Dia hanya ikut sendiri ya untuk kualifikasi masuk pada pertandingan Olimpiade. Dan dia mengalami kegagalan, tetapi dia tidak berhenti. Dan yang ketiga yang dia lakukan, saya baca artikelnya, yang dia lakukan adalah dia kalau lari, dia suka pakai, kadang dia pakai jas, kadang dia pakai baju badut begitu atau binatang, tetapi dengan tujuan menjaga staminanya tetap kuat, karena ketika dia berlari dengan beban yang berat, dia akan terbiasa nanti kalau dia pakai baju seorang pelari, saudara-saudara. Nah, ini yang menyebabkan dia terus bertahan, akhirnya dia mengalami kemenangan. Apa yang kita pelajari dari hal ini, saudara-saudara? Kita harus mengerti, pertandingan iman kita itu bukan hanya kita akan melihat ada lawan-lawan yang berat. Bukan hanya kita melihat ada arena yang sulit atau cuaca yang tidak baik. Tetapi faktor utamanya adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita melatih iman kita, bagaimana kita melatih kehidupan rohani kita. Sehingga ketika badai datang, ketika kesulitan, ketika tantangan itu datang, kita tetap bisa terus berlari. Sampai pada akhirnya bahkan kita finish dengan luar biasa. Saudara, bertahan sampai akhir itu adalah seperti ini. Kata bertahan sampai akhir, artinya adalah tetap tinggal pada saat orang lain sudah pergi. Tetap tinggal pada saat orang lain sudah pergi. Kata bertahan sampai akhir juga berarti bahwa dia akan tetap bertahan meskipun orang lain sudah pada lari, meskipun orang lain sudah pada kabur entah kemana, saudara-saudara. Dia tetap bertahan. Bertahan sampai akhir itu juga berarti bahwa dia tetap gigih menghadapi situasi, tetap ada di tempat di mana Tuhan mau dia ada. Saudara, kita pahami bersama bahwa kalau Tuhan punya rencana bagi saudara dan saya di tempat di mana Dia inginkan kita ada, maka disitulah rancangan Tuhan yang besar terjadi dalam hidupmu. Bukan di mana saudara mau saudara berada. Mungkin rancangan Allah bisa terjadi, tetapi tidak sepenuhnya terjadi sebagaimana Allah inginkan terjadi dalam hidupmu saat di mana kita ada pada tempat yang tepat. Ya dan amin. Mungkin saudara lihat keuangan saudara sudah mulai habis. Mungkin saudara lihat keluarga saudara mungkin mengalami kesulitan. Tetapi selagi kita berdiri di tempat yang tepat, melakukan rencana dan rancangan Allah, maka saya percaya semua kembali akan Tuhan putar balikan. Sehingga tepat pada waktunya, melalui hidupmu, melalui hidup saya, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Hamba-Mu berdoa meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Buat kami mengerti, memahami betapa kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Betapa kami orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidup kami untuk memastikan kami sampai ke tempat tujuan yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Bapa, hamba-Mu berdoa pada malam hari ini Tuhan, Engkau menolong setiap kami semua, kami umat-Mu Tuhan, ketika kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon anugerah-Mu Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan kami berdoa ketika kami bertahan sampai akhir, artinya Tuhan, rancangan Allah tergenapi melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa pada malam ini Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa kalau saudara mau memberi persembahan, saudara bisa scan QR Code yang ada di layar saudara-saudara. Berkati kerajaan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu, sehingga kita akan menuai hal-hal yang lebih besar dari apa yang kita tabur. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tetap semangat, tetap kuat, tetap teguh, dan tetap bertekun di dalam Tuhan. Haleluya. Shalom saudara sekalian, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat langsung transfer ke rekening gereja atau dengan melalui scan pada QR Code yang ada di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening dan QR Code yang khusus untuk mendukung pelayanan misi di Kupang dan Toraja. Kami mengajak saudara sekalian untuk terus mengikuti Daily Encouragement yang adalah renungan singkat firman Tuhan bersama hambanya Reverend Dr. Paul Sene dan Pendeta Dr. Dewi Avandi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 10.30 pagi melalui media sosial kami YouTube, Facebook, dan Instagram. Juga melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan Mandarin. Buat kamu-kamu yang berusia antara 13 sampai dengan 15 tahun atau yang masih duduk di bangku SMP, yuk ikutan ibadah remaja setiap hari Minggu pukul 2 siang melalui aplikasi Zoom. Dan buat kamu yang berusia antara 16 sampai dengan 18 tahun atau yang masih duduk di bangku SMA, kamu bisa join ibadah pemuda setiap Sabtu pukul 11.30 siang melalui aplikasi Zoom. Buat teman-teman yang di bangku perkuliahan, bisa bergabung dengan pelayanan kampus, di mana kamu bisa beribadah dengan teman-teman mahasiswa lainnya setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi teman-teman yang berusia 23 sampai 45 tahun, dapat bergabung di komunitas ibadah dewasa muda setiap hari Minggu di minggu pertama, kedua, dan ketiga pukul 5 sore. Kabar baik untuk semua lansia, karena setiap bulan di minggu keempat kami mengadakan pertemuan khusus untuk Bapak dan Ibu. Jadi bergabunglah dengan kami dalam pelayanan lansia setiap bulan pada pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. ID Zoom dan password ditampilkan di layar saudara. Komunitas WOW, Woman of World, diperuntukkan bagi setiap ibu tunggal dan para wanita yang telah berpisah dari pasangannya. Pelayanan komunitas WOW bertemu setiap hari Rabu di minggu kedua, 3, dan 4 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Komunitas WOW juga mengadakan doa pagi bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan bagi para wanita yang berusia 23 sampai 65 tahun, mari bergabung dalam ibadah kaum wanita yang diadakan setiap bulan pada hari Rabu di minggu pertama pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pastikan saudara hadir dan diberkati lebih luar biasa lagi. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan-pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.